Preview. Istakalisa Yogyakarta 96,2 FM Radio Istakalisa Yogyakarta, penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Halo, selamat siang Sobat Ista, barengan sama Fihri Kalisa. Siang-siang ini kita mau ngapain Sobat Ista? Dan kita sudah kedatangan tamu jauh-jauh nih Sobat Ista. Bapak-bapak dari Kelurahan Banjarsari, Kapanewon, Samigalo. Selamat datang Bapak di Istakalisa dan IST Akprin. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh diperkenalkan dulu satu-satu sepertinya Bapak ya. Kita nih pada siang hari ini kita kenalan dulu. Ada Bapak dari Kapanewon Banjarsari yang dimana merupakan kerjasama juga dengan IST Akprin Sobat Ista di program Kosa Bangsa, yang mana program ini merupakan pendanaan dari Ditjen Diktiristek melalui DRTPM untuk menjembatani kolaborasi dalam pengembangan dan juga penerapan IPTEX yang dihasilkan oleh perguruan tinggi untuk dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. Betul Bapak seperti itu ya? Iya, betul. Betul sekali. Ya. Oke, dari sisi kanan saya ada Bapak siapa dulu? Ya, saya Muhyadi, Bapak Lurah Kelurahan Banjarsari, Kapanewon Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang sebelahnya Bapak. Saya Nardi, Ketua Kapotan Manunggal Karya, Kelurahan Banjarsari. Oh, Bapak Nardi dari Ya. Kapoktan Manunggal Karya. Banjarsari. Dari sebelahnya dulu Bapak. Saya Nuryadi dari pengelola wisata atau Podarwis Mustika Banjar. Oh, dari sebelahnya. Saya Andi dari UMKM Tahu Par. Oh, itu. Jadi di program ini yang saya tahu ada 3 kerjasama ya Bapak ya. Ada Gapoktan Manunggal Karya Tani, ada Pokdarwis Mustika Banjar dalam sektor wisata dan juga industri UMKM. Termasuk Bapak yang di sebelah saya ini ada Bapak dari Tahu Par ya Sobat Ista. Kalau boleh tahu selengkapnya dan lebih jelasnya nih Bapak, program ini tuh sebetulnya seperti apa? Isinya mungkin. Ya, terima kasih. Jadi program ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan yang lalu ya. Kalau kita anggap tanggal perjanjian kerjasamanya bersama-sama kita tanda tangani antara pemerintah Kelurahan Banjarsari dengan IST Akprin pada 12 April yang lalu. Dan ya isi perjanjiannya atau kerjasama ini seputar pemberdayaan masyarakat, kemudian juga mengembangkan potensi wilayah di kelurahan kami, baik itu secara pertanian, wisata, dan juga di bidang UMKM, dan tidak menutup kemungkinan kerjasama di bidang yang lain. Gitu. Oh, ini seperti itu. Ya, kira-kira seputar itu. Kalau isinya kurang lebih seperti itu, dan sekarang sudah melingkupi 3 tadi ya Pak ya. Ada Gapoktan Manunggal Karya, ada Pokdarwis juga dari wisata juga, dan juga UMKM itu sendiri. Nah, sebagai Bapak sebagai kepala lurah disebutnya apa nih? Aku agak bingung. Lurah, ya? Lurah kelurahan. Kelurahan. Iya. Soalnya di desa saya kan kepala desa, kalau nggak lurah udah biasa gitu kan. Karena iya. di Jogja ini kan cukup lumayan beda daripada tempat-tempat lain nih Bapak. Iya. Sebagai seorang kepala desa, kita masuk ke secara umum dulu deh Pak. Aku pengen ngobrol kepada Bapak Muhyadi. Iya. Untuk sebagai kepala desa sendiri sebetulnya tugas utama di bidang sektor ini tuh berpihak sebagai apa nih Pak? Ya, jadi jelas lurah itu sebagai kepala wilayah dan juga sebagai penyelenggara pemerintahan di kelurahan. Kemudian kalau pemerintah kelurahan, lurah dibantu dengan carik. Kalau pemerintahan kelurahan itu lurah bersama Badan Permusyawaratan Kelurahan. Ada sekian banyak, hampir 16 ketugasan atau kewenangan lurah. Kalau berbicara di seputar hubungannya dengan masyarakat, lurah itu memiliki tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian lurah itu juga memiliki ketugasan untuk memanfaatkan atau menggunakan teknologi tepat guna. Lurah juga harus berupaya untuk
menumbuh kembangkan perekonomian kelurahan untuk target kesejahteraan masyarakat kalurahannya. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang terpenting lagi perlu dipahami bahwa di kalurahan itu kan lurah, carik, kemudian kaur, kemudian kasih, kemudian secara wilayah lurah itu dibantu oleh dukuh. Oleh dukuh. Secara kelembagaan di kalurahan itu, kalau pemerintahan itu lurah bersama BPKal. Tapi kalau di bawah lurah itu namanya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, LKK. Itu di sana ada PKK dengan tim penggerak PKK-nya, ada Karang Tarunanya, ada Posyandu, kemudian ada institusi yang lain. Nah, di sini hadir ada gabungan kelompok tani, Gapoktan. Jadi kami ada 14 padukuhan, di masing-masing padukuhan ada kelompok taninya. Nah, kelompok tani yang ada di padukuhan itu dikoordinir di level kalurahan itu dengan Gapoktan. Kemudian juga ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata, di mana kalau sesuai dengan Pergub di 20 tahun 2020 kemarin, Pok Darwis ini memiliki ketugasan membantu lurah dalam menggiatkan, membersamai, menyemangati, mencarikan solusi bagi kelompok masyarakat yang mengelola wisata. Kemudian di masyarakat pasti di seluruh manapun kalurahan pasti ada UMKM atau industri kecil menengah ya, yang itu variannya banyak sekali bentuknya. Nah, salah satu yang di sini hadir mewakili itu ya. Ini satu saja dari sekitar 200-an lebih ya. Banyak ya, Pak. Ya, 200-an lebih yang terdata itu ada UMKM di Kalurahan Banjarsari ini. Namun juga macam-macam ya, ada yang jalan, ada yang tengah jalan, ada yang mungkin baru rehat dan segala macamnya. Ini Mas Andi ini yang kebetulan jalan dan menggeluti di bidang tahu. Kira-kira begitu, Mas. Oh, kira-kira. Berarti emang tugas lurah tuh di bawahnya juga sebetulnya sudah ada banyak banget badan-badannya atau anak-anak institusi, anak-anak buahnya lah bahasanya, kelompok-kelompoknya yang nanti mungkin bisa laporan ke Bapak Muhyadi untuk ini program ini jalan atau tidak dan segala macam untuk Bapak sebagai badan pengawas bahasanya. Dan kalau lurah ya penyelenggara pemerintahan juga ya. Jadi karena kelurahan itu kan penyelenggara pemerintahan itu ya. Di sana ada eksekutif paling bawah. Walaupun juga dikatakan sebagai ujung tombak karena juga ada BPKal gitu. Lurah dikuasakan atas keuangan negara itu sepersetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Jadi unsur negara paling bawah gitu. Bukan RT RW gitu. Bukan. RT RW itu termasuk LKK tadi. Ya, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, RT RW gitu ya. Berarti lembaga paling bawah selain mungkin gubernur terus kecamatan Kapanewon gitu ya. Jadi di bawahnya itu ada lurah itu sendiri. Nah, untuk Bapak Muhyadi sendiri permasalahan paling yang di masyarakat kan pasti ada permasalahan tertentu yang terjadi, entah itu dari sektor wisatanya atau mungkin sektor petani dan lain-lain kemasyarakatan. Bapak pernah turun sendiri langsung untuk menangani itu atau mungkin kayak ini udah diatasi sama LKK itu tadi, atau mungkin kayak tempat-tempat badan-badan yang di bawah itu tadi Bapak turun secara langsung atau ya sudah Bapak nanti nunggu dulu dan segala macam gitu nggak sih, Pak? Iya. Jadi kalau berbicara tanya masalah di level kalurahan, tidak terhitung, Mas. Kalau mau cari masalah sangat banyak. Iya, sangat banyak. Hal yang paling sering terjadi di masyarakat itu seperti apa, Pak? Iya, jadi masalah di masyarakat itu sangat banyak sekali. Cuma kan perlu dipilah-pilah juga. Ada sekian banyak masalah yang oleh masyarakat atau mungkin secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok terkecil itu sudah bisa diselesaikan. Tapi bisa jadi yang perlu hadir di situ tadi RT-nya, RW-nya bisa selesai di level padukuhan. Gitu. Kadang-kadang juga harus sampai harus di level kalurahan. Tapi secara umum masalah itu sebagai suatu bentuk dinamika dialog bermasyarakat lah, kira-kira gitu. Satu hal yang wajar sebagai suatu bentuk dinamika di dalam kehidupan masyarakat. Kalau konteks berbicara secara umum, berbicara masalah ya,
Kalau di DIY ini kita mengetahui di DIY ini kan ada sekitar 392 kelurahan dan ada sekian di kementerian ya. Kementerian. Dan itu bervariasi. Ada kelurahan yang mungkin secara perekonomiannya sudah baik, mandiri, tinggi, ada yang sedang, ada kelurahan yang berjibaku bagaimana untuk berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya, kira-kira begitu. Dan mungkin bisa jadi kalau sederhananya mungkin ada wilayah kelurahan yang kaya, yang sedengan, ada yang mungkin kemampuan keuangannya lebih tinggi daripada yang lain. Ya, kira-kira itu. Kalau saya lihat di DIY kira-kira gitu ya, di Kulon Progo ini kemampuan APBK-nya masih rata-rata di sekitar 1,8 miliar, 1,9 sampai 2,2 miliar itu. Tapi beda berbicara misalkan di Sleman, APBK mereka sudah sampai 4 miliar, ada yang mendekati hampir 5 miliar gitu. Kemudian di Gunung Kidul itu kan hampir rata-rata dengan Kulon Progo, di Bantul juga hampir rata-rata seperti itu. Itu terjadi karena kelurahan-kelurahan tadi yang bisa dibilang ada yang sudah lebih mampu daripada kelurahan lain, atau emang gimana tuh Pak? Ya macam-macam ya. Yang pertama dari sisi keuangan ya. Iya. Berbicara konteks moneter ya. Karena kelurahan itu kan yang pertama secara kemampuan keuangan dari pendapatan asli kelurahannya. Kemudian yang kedua dari alokasi dana desanya, ADD, yang itu biasanya digunakan untuk keperluan penghasilan bagi pamong gitu. Kemudian yang ketiga dari DD, dana desa, yang dari APBN. Ketiga ini kan variabelnya macam-macam. Luas wilayah kelurahannya berbeda, jumlah penduduknya berbeda. Terus kemudian PAK-nya bagi kelurahan-kelurahan yang bisa jadi tempatnya strategis, itu kan banyak ya. Kalau di DIY ini kan ada tanah kas kelurahan ya, bisa jadi dipakai hotel, bisa jadi dipakai oleh lembaga-lembaga apa ya istilahnya yang profit gitu ya, untuk menguntungkan kembali. Iya, menguntungkan gitu. Jadi secara umum kalau saya baca memang kelurahan-kelurahan yang masih berbasis agraris gitu ya, itu rata-rata APBK-nya memang relatif di bawah. Kira-kira gitu. Karena kita secara umum mengakui memang untuk bergerak di bidang katakanlah di agribis dengan berbasis pertanian itu ya, itu memang butuh upaya yang lebih untuk mendongkrak agar PAK-nya tinggi. Lebih tinggi. Di sisi lain ya bisa jadi secara geografis itu sangat berpengaruh gitu ya. Di Sleman yang relatif kota, kemudian yang Kulon Progo yang ada di pegunungan, yang Gunung Kidul pegunungan, itu otomatis kan berbeda. Perputaran uangnya kan berbeda. Nah, ini salah satu gambaran persoalan ya kalau dengan tanya masalah itu ya. Memang ternyata memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap kelurahan termasuk di Banjarsari. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi ya Pak ya soal terutama ada 3 sektor yang sudah hadir di sini juga. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Utali Kumahawa Sobat Ista. Preview. Sobat Ista, kita masih ngobrol barengan sama bapak-bapak dari Kelurahan Banjarsari, dan pada segmen ini kita akan ngobrol sama bapak dari Gapoktan Manunggal Karya. Beliau ini adalah ketua, jadi bilang ketua Gapoktan. Bapak Nardi, ketua Gapoktan Manunggal Karya, selaku ketua Gapoktan Manunggal Karya. Aku boleh tahu dulu nggak sih Pak, isi dari Gapoktan Manunggal Karya ini apakah lingkup tani aja atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilingkupi dari Gapoktan sendiri? Oh iya, makasih. Kalau kita bicara tentang Gapoktan ini sebenarnya dominasi ini untuk memadai dari poktan-poktan yang ada di Kelurahan Banjarsari. Kalau kumpulan dari poktan-poktan menjadi Gapoktan. Ada singkatannya berarti ini Gapoktan? Iya, Gapoktan Manunggal Karya. Gabungan dari kelompok tani. Kelompok tani. Terus di sini selaku Gapoktan ini kan jadi melihat dari berbagai potensi yang ada di
Kalurahan Banjarsari melalui aspirasi dari Poktan ya. Ini kita tampung di Kapotan, lalu kita sering bertemu di Kapotan, kita bertemu di Kapotan untuk menentukan potensi apa yang kiranya bisa kita kembangkan. Nah, ternyata di Kalurahan Banjarsari ini sangat potensi sekali untuk pengembangan ternak. Karena banyak HMT makanan ternak kalau musim hujan itu banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk ada kolonjono dan sebagainya itu banyak. Tapi kalau di musim kemarau ini memang sangat-sangat sulit karena kekurangan airnya. Kekurangan air. Nah, terus kita bersama-sama dengan pemerintah kelurahan dan Pak Lurah dan jajarannya kita berembuk bagaimana solusinya supaya nanti kalau pas musim kemarau ini makanan ternak ini bisa tercukupi. Nah, salah satunya kita panen raya musim penghujan itu kita berlomba-lomba nanti menampung dari makanan ternak yang masih hijau itu kita chopper, kita cacah, lalu kita fermentasi, lalu kita awetkan untuk persediaan makan ternak kalau pas di musim kemarau. Wah, keren. Pertama itu, kedua kalinya ini bisa menghemat seperti yang menghemat BBM, karena kalau kita mencari rumput jauh kan pakai bensin ya, karena bensin mahal. Nah, kalau kita fermentasi selama 21 hari kan fermentasi 21 hari itu sudah bisa dikasihkan ternak itu. Nah, kalau kita buat banyak, nanti kita kan cari rumput nggak terus-terusan. Bisa 5 hari sekali, bisa 1 minggu, bahkan bisa 1 minggu sekali. Nah gitu, jangkauannya seperti itu. Berarti emang selain mungkin dari sektor pertanian juga yang sekarang sedang dikembangkan adalah bagaimana pakan ternak ini tetap ada. Tetap ada ya, betul ya. Nah, solusi ini tuh sebetulnya sudah ditemukan sebelum bekerja sama dengan IST Akprin, atau mungkin ini kita kerjasama nih sama IST Akprin, ayo mencari alat apa nih yang tepat gitu kan? Ya sementara ini sementara hanya manual pakai sabit itu, pakai bendul, kita cacah-cacah, terus kita coba kita buat itu fermentasi itu udah kita jalani, tapi itu sangat-sangat hasilnya sangat sedikit. Kalau pakai mesin kan lebih cepat. Mungkin karena pemotongnya lebih cepat. Karena tenaga manusia akan berbeda dengan mesin ya. Nah, untuk fermentasi itu sendiri, Pak, ini bisa digunakan pakan ternak beberapa hewan atau mungkin satu jenis hewan aja sementara ini? Bisa seluruh hewan termasuk kambing. Sapi, kerbau pun bisa, kelinci pun bisa itu. Nah, karena kan komposisinya ada bisa pakai jerami kalau untuk sapi, bisa kolonjono dan bisa daun-daun yang lain. Ini kan dicampur dengan katul bisa, dengan polar bisa, terus pakai pakai E4 atau tetes tebu itu bisa. Itu kita buat selama 21 hari. Terus setelah itu bisa disimpan sampai lama itu. Berapa bulan? Sampai 4-6 bulan tuh. Wah, luar apa-apa. biasa itu, Pak. Ya, asal jangan dibuka. Tapi itu tetap aman untuk hewan ternak? Aman. Tetap aman. Sehat, segar seperti biasa. Aman. Gitu. Wah, luar biasa sekali, Pak. Selain mungkin permasalahan tadi kan pakan ternak yang mungkin posisi Banjarsari ini di atas gunung ya kalau nggak salah, Pak ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi solusi buat mungkin para kelurahan-kelurahan barangkali ini ya. Mencontoh atau mungkin belajar studi banding sama Banjarsari. Nah, untuk selain itu sendiri tadi kan soal peternakan, kalau untuk pertaniannya sendiri ada permasalahan tertentu yang didapatkan atau tidak, Pak, selama ini? Dikit ada permasalahan. Pertama, kalau musim kemarau itu kekurangan air jelas. Terus yang sangat kita rasakan sekarang ini kan harga pupuk itu mahal. Oh iya, Pak. Harga pupuk mahal. Benar. Nah,
dengan adanya ternak sapi, kambing ini kan bisa mengurangi kos untuk pembelian pupuk pabrikan itu. Membikin pupuk kompos. Ya pupuk kompos, fine kompos. Makanya ada alat untuk pencacah daun-daunan, terus untuk jerami yang udah bisa dilimbah itu. Ini bisa difermentasi menjadi fine kompos. Untuk mengurangi pupuk dari pabrik atau pupuk yang mungkin tidak sehat yang kurang sehat. Berarti dari hewan ternak tadi kita bikin fermentasi untuk makanan ternak biar hewannya sehat. Ketika hewan sudah sehat bisa berkembang dan segala macam, mereka membuang kotorannya, terus kotoran ini bisa menjadi bisa dibuat kompos, satu lingkaran yang cukup luar biasa. Nanti kembali lagi ketika pertaniannya subur, kembali lagi ke peternakan. Luar biasa. Ini emang keren banget, luar biasa Sobat Desa untuk rencana seperti itu. Tapi sekarang sudah terlaksana berapa persen kalau boleh tahu? Berapa persen ya? Berapa persen udah matang tapi tinggal dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi kita doakan Sobat Desa. Nanti setelah kerjasama dengan APRI ini semoga bisa Amin. sukses. Kita doakan semoga bisa menjadi lingkaran yang cukup lumayan bagus ya Pak ya. Angka 8 kalau bisa. Amin. Oke, untuk Gapoktan Manunggal Karya Tani mungkin kurang lebih seperti itu. Selain itu ada program-program apa lagi mungkin yang dilakukan sama Gapoktan ini Pak? Banyak sekali ya. Penyuluhan untuk berbagai anggota kelompok tani yang ada di Poktan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan hasil ternaknya, hasil pertaniannya, padi, jagung dan sebagainya. Bagaimana itu secara ilmunya bagaimana. Nah ini kita mengadakan sosialisasi dan istilahnya pelatihan nanti di Poktan atau di Gapoktan. Berarti untuk para anggota Gapoktan sendiri melingkupi berbagai petani yang memang itu mempunyai tanah masing-masing atau mungkin yang bekerja sebagai tani juga seperti itu. Ya punya tanah masing-masing. Setelah misalkan yang kalau tadi kan ada beberapa makanan untuk pakan ternak. Kalau misalkan ini kayak misalkan jagung atau mungkin beras atau atau apapun itu tuh dari Banjarsari sendiri dijual keluar atau mungkin untuk konsumsi warga Banjarsari sendiri Pak kalau untuk sekarang ini? Ya, untuk sekarang sementara masih dikonsumsi sendiri. Terus kalau nanti ada lebihnya dari hasil atau dari jagung atau dari ketela pohon itu bisa untuk nambahi makanan ternak tadi. Kan ternak itu kan butuh serat kasar dan protein. Nah protein ada itu termasuk dari jagung, dari ketela. Nah, itu kan umbi-umbian kan bisa untuk menambah protein dari ternak tadi. Luar biasa. Berarti memang sementara ini untuk warga Kalurahan terlebih dahulu sebelum ada rencana mungkin untuk dikembangkan lebih luas lagi, karena kita tahu produksi beras atau produksi jagung beberapa daerah kan dipegang sama sektor-sektor tertentu nih Pak nih. Untuk Banjarsari apakah ada rencana untuk itu Pak? Ya tentu ada rencana. Tentu ada rencana. Kalau bisa itu bela beli Kalurahan Banjarsari. Benar. Nah, terus lebihnya kita jual keluar. Kalau bisa, termasuk ternaknya, termasuk hasil pertaniannya seperti itu. Untuk hasil ternaknya juga masih dalam lingkup Banjarsari sendiri, pengolahan daging dan segala macamnya itu. Itu kalau itu sudah di pasar, di pasar. Tapi jualnya masih jual hidup. Jual hidup. Bukan jual potongan. Belum. Siap Pak. Terima kasih Pak untuk obrolan Gapoktannya. Nanti kita lanjut lagi mungkin lebih jauhnya untuk obrolan Gapoktan, dan kita masih ada Bapak dari Pok Darwis Mustika Banjar dan juga industri kecil yang diwakili oleh Tahupar. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu Nikardila terlebih dahulu Sobat Desa. Preview. Sobat Ista masih di ngobrol bareng bersama bapak-bapak Kelurahan Banjarsari, dan kesempatan kali ini tadi kita udah ngobrol juga bareng Bapak Lurahnya, bareng juga Bapak dari perwakilan Gapoktan, dan siang hari ini ada dua wakil juga yang tadi aku sebutin, ada Bapak dari
Pokdarwis yaitu Pak Nuryadi dan juga Pak Andi dari bidang UMKM atau lebih tepatnya ke Tahupar. Kita ke Bapak sektor wisata dulu nih. Yang biasanya nih paling sering banget orang-orang tanya wisata. Wisata ada apa nih di Jogja nih? Di Kulon Progo ada wisata apa nih? Nah, di Banjarsari, di Kelurahan Banjarsari sendiri ada wisata apa aja yang cukup lumayan potensial atau baru bisa dikembangkan? Boleh dijelaskan terlebih dahulu, Bapak. Baik. Untuk di Banjarsari sebenarnya kami memiliki potensi wisata yang cukup beragam. Salah satu potensi unggulan di Banjarsari adalah diantaranya wisata sejarah. Di kami ada yang disebut Joglo Karyo Utomo atau Joglo, di mana dulu dijadikan markas oleh TB Simatupang untuk mengatur strategi ketika berperang melawan penjajah waktu itu, dan momen itulah yang kemudian tempat itu dijadikan monumen oleh warga sekitar, dan sampai saat ini banyak dikunjungi para anak didik atau dari kalangan pendidikan yang ingin menggali tentang sejarah di kami. Mohon maaf Bapak sebelumnya mic-nya boleh dideketin dulu, takutnya kedengeran. Mohon maaf ya. Ya. Kemudian di samping wisata sejarah ada lagi wisata alam, wisata pemandangan. Salah satunya adalah Puncak Sigong. Puncak Sigong, di mana di situ terdapat pemandangan yang cukup bagus view-nya. Dari situ kita bisa melihat bentang alam Pegunungan Menoreh. Wah, luar biasa. Ya. Kebetulan saya sendiri berdomisili di situ, jadi warga lokal situ ya, merupakan warga lokal di situ. Dan untuk saat ini di Puncak Sigong sudah kami rintis untuk menjadi sebuah kawasan rintisan wisata yang mulai kita tata. Di antaranya kita berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk kedepannya di sini akan dijadikan semacam agrowisata seperti itu. Kemudian kita kembangkan sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata ataupun berbasis masyarakat sekitar. Ada juga wisata kuliner. Wah, ini nih. Ya, yang dicari nih biasanya. Tentu ini satu paket dengan wisata sejarah, wisata alam, dan wisata kuliner. Kami juga memiliki banyak sekali UMKM ataupun pengrajin-pengrajin makanan khas di Kulon Progo khususnya, dan yang utama di kami ada produsen geblek. Wah itu Pak ya. Aku cari dari Kulon Progo itu biasanya geblek ya, ini cukup khas di Kulon Progo. Kemudian ada gula aren. Di sini wisatawan bisa menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan gula aren, mulai dari pengambilan nira di pohon arennya, kemudian cara memasaknya, cara produksi sampai dengan pengemasan, dan kemudian bisa dikonsumsi ataupun bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan seperti itu. Gitu. Mulai dari proses pengambilan niranya bahkan. Iya. Kemudian ada lagi wisata yang minat khusus atau wisata adrenalin, bahasa kita wisata yang penuh tantangan. Ya, ini salah satunya adalah wisata gua. Di kami ada gua namanya Gua Banyu Sumurup. Jadi aliran sungai yang menembus batuan karst atau gamping begitu. Kemudian di situ ada rongga yang besar, dan di dalamnya sungguh pemandangannya luar biasa karena ada stalaktit ya, itu yang menyala gitu. Kalau dari namanya Sumurup. Sumurup itu artinya air yang melewati itu, bukan sungai, murup menyala gitu. Bukan murup, kalau kita sentering lampu baru kelihatan. Dan ini memang sungguh luar biasa. Saya sendiri juga sering masuk ke dalamnya, dan bagi penyuka tantangan tentu akan merupakan sensasi tersendiri ketika memasuki gua itu. Jadi penasaran ini. Ya. Kayaknya abis ini langsung ke sana. Anterin aku boleh? Boleh. Nanti nginepnya di rumah saya. Siap. Untuk dari sektor wisata kan tadi udah banyak nih, ada sejarah juga, ada alam, kuliner, atau mungkin produk-produk dari UMKM. Nah, ada permasalahan tersendiri nggak sih untuk beberapa sektor-sektor tadi, Pak? Kayak misalkan mungkin jalanan masih kurang nyaman, atau mungkin ada penerangan atau tempat kamar mandi dan segala macamnya. Itu biasanya kan orang-orang wisata lama nih, terus butuh kamar mandi, butuh akses yang enak. Untuk di wisata Banjarsari sendiri masih banyak permasalahan atau sudah terantasi semuanya? Ya, untuk wisata, karena bicara wisata ini adalah hal yang kompleks sekali. Di kami untuk akses ini sudah cukup representatif, artinya bisa dijangkau, karena di berbagai wisata yang tadi saya sebutkan
kendaraan sudah bisa mencapai area yang bersangkutan seperti itu masing-masing. Namun fasilitas di masing-masing tempat wisata ini kalau boleh kami jujur, ini terus terang masih belum memenuhi standar disebut sebagai wisata sebagaimana tempat wisata yang lain seperti itu. Kami hanya punya potensi berupa alam, berupa tempat sejarah atau bangunan, kemudian sedikit demi sedikit masyarakat di sekitar kami edukasi untuk kemudian kita kelola, kita tata secara bersama-sama, secara mandiri, dan tetapi ya kembali kepada kondisi di pedesaan bahwa tidak kemudian semudah membalik telapak tangan membangkitkan semangat para warga untuk menata sebuah destinasi wisata. Sehingga dengan segala keterbatasan kami harus berbagi dengan kegiatan yang lain, yang utamanya adalah kegiatan ekonomi keluarga masing-masing tentunya. Terutama itu. Sedangkan untuk penyiapan fasilitas di tempat wisata ini tentu membutuhkan sebuah kerja yang ekstra dan kemudian lebih kompleks sifatnya. Oleh karena itu memang jujur untuk fasilitas belum bisa dikatakan memenuhi standar. Oleh karenanya dengan kerjasama dengan Nakbrin ini kami berharap nantinya apa yang menjadi angan-angan kami, apa yang menjadi program dari Podarwis kemudian disinkronkan dengan koordinasi dengan pemerintah kalurahan, nantinya akan bisa terbantu karena dari sisi pendanaan atau kemudian perencanaan dan kemudian pendampingannya tentu akan kami harapkan akan lebih mendorong agar wisata di tempat kami semakin berkembang lebih baik. Amin. Berarti memang permasalahannya untuk sementara ini dari fasilitas dan juga mungkin internalnya terlebih dahulu ya untuk membangkitkan semangat. Untuk sementara ini yang dilakukan sudah gimana aja Pak? Udah apa aja yang dilakukan, kayak misalkan mungkin ayo kita ngedorong bareng-bareng setiap hari Sabtu atau Minggu gitu-gitu, atau bikin tempat ini itu dan segala macam untuk fasilitas gitu. Ya, untuk di Podarmis kami sementara ini kami sudah menggulirkan istilahnya, kami mengajak beberapa pegiat dan anak muda juga meskipun tidak muda tapi jiwanya masih muda, masih senang untuk diajak explore seperti itu. Istilahnya kami beri nama relawan. Relawan wisata seperti itu, agar dengan kata relawan ini mereka lebih terdorong untuk bergerak secara sukarela tanpa adanya bayangan tentang profit atau keuntungan atau semacam apa, sehingga dengan kesadaran yang kita tumbuhkan dari situ nantinya secara bersama-sama kita punya komitmen yang baik, komitmen yang kuat untuk menggali kemudian mengeksplor dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Seperti itu. Seperti luar biasa. Jadi anak-anak muda nih memang harus ditaruh di depan juga ya. Kita bimbing gitu kan untuk membawa, karena potensi wisata udah ada. Gua tadi termasuk, atau mungkin view Bukit Menoroh pasti menoreh. Orang-orang pasti pengen lihat ijo-ijo, pengen lihat sunset atau mungkin sunrise gitu-gitu kan. Ya udah datang aja ke Banjarsari. Tapi kalau misalkan fasilitasnya belum memadai juga kadang orang masih jadi agak pusing nih gitu kan, karena harus dan segala macam. Datang sekali kemudian dia kesannya kurang baik, kemudian dia bercerita dengan yang lain, di sana nyatanya kurang ini, belum ada ini. Nah, ini nanti akan menjadi sesuatu yang kurang positif bagi kami. Jadi kami menata lebih ke dalam dulu, kami siapkan apa yang dibutuhkan, dan terus kita berkomunikasi dengan pemerintah kelurahan di mana ada alokasi yang bisa diplotkan di situ, di bidang sektor wisata. Pelan-pelan kita akan bantu dan kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, kita doakan semoga wisatanya sudah punya fasilitas nyaman dan nanti kita berkunjung bareng-bareng ke sana. Bapak Nuryadi yang memandu ya. Terima kasih Bapak Nuryadi. Kita lanjut ke Bapak Andi sebagai perwakilan dari UMKM dan Bapak Andi ini sebagai pemilik Tahupar mungkin atau Iya, oke, luar biasa. Tahupar. Tadi aku tuh agak mikir Tahupar ini satu merek brand atau mungkin ada perbedaan tahu dengan tahu-tahu yang lain yang ada nih Bapak Andi. Boleh dideketin dulu mic-nya. Oh iya. Sama. Itu sama kok Mas. Itu cuma nama almarhum bapak saya aja. Jadi diambil itu untuk sebagai istilahnya tabarukan lah ya bahasa orang-orangnya itu, tabarukan biar lebih berkah gitu.
Ada yang membedakan tahu par dengan beberapa tahu lain? Mungkin ada beberapa produknya atau mungkin sekarang yang dilakukan oleh tahu par sendiri? Kalau tahu sendiri masih sama sih Mas, kayak tahu kulit sama tahu putih aja, belum mencoba lainnya belum. Kalau saya baca nih ada yang kadang kan tahu punya limbah dan segala macamnya itu kadang kan cukup lumayan merusak di tanah ini. Iya. Hal yang dilakukan oleh industrinya sendiri apa nih untuk mengolah limbah itu sendiri sebagai tempat, ada tempatnya sendiri atau mungkin untuk limbahnya menjadi apa dan segala macam, sementara ini kayak gimana? Kalau sementara ini limbah masih di Kubangan sih belum terrealisasi. Terus sama bekerja sama dengan Akrin itu mau dibantu pembuatan biogester itu untuk pemanfaatan bahan bakar lah istilahnya gitu. Soalnya kan ini bahan bakarnya masih pakai kayu. Kayu. Jadi biar nanti lebih menghemat untuk tidak pakai kayu, pakai dari limbah itu tadi. Air limbahnya itu. Selain di tahu par, UMKM yang udah ada di Banjarsari ini udah berapa ratus, udah berapa banyak, dan yang aktif mungkin sekarang ini ada apa aja nih kalau boleh tahu sebagai perwakilan UMKM Mas Andi? Kalau UMKM-nya banyak ya Pak Nur ya? 200-an. Oh 200-an. 200-an itu. Luar biasa. Berarti yang masuk tadi di bagian sektor wisata juga, karena emang sektor UMKM hampir 11-12 gitu. Ya, dengan wisata UMKM itu kan UMKM sebagai pelaku usahanya, kemudian nanti sektor wisata kita arahkan untuk sebagai etalasenya seperti itu. Di mana semakin banyak orang berkunjung ke tempat wisata, maka di situ potensi produk-produk UMKM bisa kita display di situ. Kembangkan. Kemudian semakin menarik wisatawan dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh seperti itu. Kayak beberapa tempat wisata kan kadang ada kayak toko sendiri khusus atau mungkin ada tempat wisata, tempat oleh-olehnya, atau mungkin di display di sepanjang jalan ada orang-orang yang jual makanan dan segala macam. Untuk tahu par sendiri, nah aku balik lagi ke tahu par Mas Andi. Sementara ini sudah terjual di luar Banjarsari Samigaluhnya atau mungkin udah di luar Kulon Progo bahkan? Oh belum, itu masih di sekitar Banjarsari sama Kebonharjo sama Pagerharjo. Ini masih 3 kalurahan. 3 kalurahan, berarti masih dalam satu lingkup kalurahan Jajah. Samigaluh berarti itu masih dalam Samigaluh. Rencana ke depan? Ya rencana ke depan mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi, bisa tambah buka usaha lagi lah. Wah, amin. Memang sektor wisata sudah ada, UMKM orang-orangnya sudah banyak, tinggal makin dikembangkan lagi Bapak Lurah, begitu ya Pak ya. Oke, soal ke depan nanti kita bakal ngobrol lagi. Setelah ini segmen terakhir Sobat Tista, dan ada lagu Panbers Gereja Tua Sobat Tista buat bapak-bapak juga yang sedang di depan. Kayaknya emang apal nih lagu-lagu ini ya. Di malam hari ini, di siang hari ini barengan sama aku dan juga bapak-bapak dari Kalurahan ya, agak salah ngomong nanti dimarahin sama Pak Lurah. Kalurahan Banjarsari, yang kata Pak Lurah nih tadi cerita-cerita katanya sering salah Banjarsari dan Banjar Asri gitu. Karena memang di Yogyakarta ini sebetulnya di DIY lah ya khususnya Pak ya, banyak banget nama desa, nama tempat, kelurahan, kecamatan, Kapanewon itu mirip-mirip gitu. Iya betul. Ada harjo-harjonya, ada sari-sarinya gitu, ada gedung-gedungnya gitu. Kita balik lagi ke obrolan soal Desa Banjarsari sendiri Sobat Tisa pada siang hari ini. Di segmen terakhir aku pengen tanya semua bapak-bapak yang sudah hadir pada siang hari ini, harapan mungkin dan segala hal yang mungkin diharapkan dari Desa Banjarsari sendiri, dari Bapak Lurah, dari Bapak Nardi, Pak Nuryadi dan juga Mas Andi. Boleh satu-satu harapannya dan keinginannya mungkin. Ya, saya sebagai Lurah Kalurahan Banjarsari, harapan kami program kerjasama ini antara pemerintah Kelurahan Banjarsari dengan IST Akprin bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang direncanakan.
Dan saya yakin apabila program dan kegiatan ini berjalan, itu pasti memberikan tambahan nilai plus pasti mempengaruhi perkembangan bagi kelurahan kami. Terlebih lagi juga harapannya ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dampak yang lebih baik bagi masyarakat kelurahan kami. Saya kira itu harapan kami. Amin. Semoga semua terlaksana Amin, dengan amin, baik. ya, amin. Dari Bapak Nardi sebagai perwakilan dari Gapoktan. Ya, makasih. Kalau kami dari Gapotan mengharap dengan kerjasama dengan Akprin ini nanti Gapotan lebih maju di segala bidang pertanian, peternakan dan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nardi. Ke Bapak Nuryadi sebagai perwakilan Pok Darwis. Ya, kurang lebihnya sama dengan bapak-bapak tadi. Harapan kami dari sektor wisata juga pertama berterima kasih atas adanya kerjasama ini, dan harapannya tentu ya lebih cepat lebih baik, karena semakin cepat program ini terrealisasi tentu kami apa yang menjadi keinginan kami, dambakan kami, dan terangkatnya perekonomian di desa kami khususnya semua akan terangkat secara bersama-sama. Amin. Lebih cepat atau lebih baik? Lebih baik. Itu sih lebih tepat. Bapak Andi. Kalau boleh ngomong sih kayak anak muda bilangnya up gitu ya, sama kayak yang lain gitu. Apa ya? Iya. Up. Kayak Tapi komen ya, di Facebook ya. Iya. Tapi kayak harapannya untuk kelurahan ya bisa lebih baik dari tahun-tahun yang Amin. dilalui, kedepannya bisa membawa Banjarsari lebih baik. Amin. Dan untuk kerjasama dengan Akprin semoga cepat terlaksana. Amin. Dan untuk kedepannya semua bisa lebih baik lagi. Amin. Harapannya tetap sama, intinya adalah lebih cepat lebih baik. Bisa didengarkan nanti bapak-bapak Akprin ya yang di sana. Tapi kalau misalkan bapak-bapak juga mungkin butuh sosial media dan segala macam, kami juga bisa untuk ini sebelah teman-teman kita nih bisa disebutkan. Untuk saling mendukung, karena memang untuk zaman sekarang ini kan sosial media juga cukup lumayan penting ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan ngobrol bareng sama aku dan ngobrol sama Akprin juga lebih tepatnya tentang program yang akan dijalankan secara kerjasama lewat Akprin dan juga Desa Kelurahan Banjarsari maksud aku. Dan sekali lagi terima kasih Bapak untuk hari ini sudah hadir. Hati-hati di jalan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang dari saya gitu ya Bapak, mewakili Akprin juga Bapak. Terima kasih sekali lagi. Semoga pokoknya Banjarsari semakin maju, Amin. semakin menjadi desa potensi yang cukup bagus, bukan cukup tapi lebih bagus Amin. daripada desa-desa yang lain. Sekali lagi terima kasih, dan kita tutup pada siang hari ini dengan lagu dari Dewa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.